Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang bab prasangka. Prasangka merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu prae yang berarti sebelum dan judicium yang berarti keputusan. Para ahli juga mengatakan bahwa prasangka merupakan sikap sosial yang bersifat kognitif, yang merendahkan ekspresi dari perasaan negatif, rasa bermusuhan, atau rasa diskriminatif dari suatu kelompok ke kelompok tertentu. Penilaian ini didasarkan hanya kepada anggota individu di suatu kelompok, bukan karakteristik individu maupun perilaku aktualnya. Karakteristik dan perilaku aktual dari individu hanya sedikit berperan. Jadi disimpulkan bahwa prasangka adalah suatu bentuk sikap negatif terhadap anggota kelompok tertentu yang dapat menimbulkan perilaku diskriminatif hingga kekerasan. Selanjutnya adalah komponen-komponen prasangka. Ahli mendefinisikan prasangka sebagai suatu sikap negatif terhadap kelompok sosial tertentu. Sebagai suatu sikap, prasangka punya 3 komponen dasar, yaitu yang pertama, komponen kognitif. Komponen ini melibatkan apa yang dipikirkan dan diyakini oleh subjek mengenai objek prasangka. Stereotip merupakan salah satu contoh dari komponen ini. Komponen yang kedua yaitu adalah komponen afektif. Komponen ini melibatkan perasaan atau emosi negatif individu yang berprasangka ketika berhadapan atau saat mereka berpikir tentang anggota kelompok yang tidak mereka sukai. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam dan bertahan sebagai komponen. Sikap komponen ini sering disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu. Namun, perasaan pribadi seringkali dapat beda perwujudannya dengan perilaku aktual individu. Menambahkan bahwa reaksi emosional banyak dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang mereka dipercayai sebagai sesuatu yang benar dan berlaku bagi objek tertentu. Yang ketiga adalah komponen konaktif. Komponen ini melibatkan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu atau negatif dan bermaksud untuk melakukan tindakan negatif terhadap kelompok yang menjadi target prasangkanya atau target sasarannya. 3. Sumber prasangka. Para ahli mengemukakan beberapa pandangan yang menjadi sumber dari prasangka. Di antaranya yaitu A. Efek kita versus mereka. Kategori sosial sebagai dasar dari prasangka. Prasangka dapat timbul karena adanya pemisah dunia sosial di sekitar individu menjadi kita, individu dalam kelompok yang sama, dan mereka individu dalam kelompok yang berbeda. Dengan pandangan terbatas apakah individu merupakan anggota kelompok lain, diistilahkan dengan outgroup, atau anggota di dalam kelompok yang sama dengan diri individu diistilahkan dengan ingroup. Perbedaan tersebut didasarkan pada beberapa dimensi yang mencakup ras, agama, jenis kelamin, usia, suku bangsa, dan bahkan pekerjaan. Enfield menambahkan bahwa individu dalam kategori kita atau use dipandang sebagai seorang yang disukai, sedangkan individu dalam kategori mereka them akan dipandang secara negatif. Orang-orang dalam kategori mereka akan diasumsikan memiliki sifat-sifat yang negatif dan dipandang lebih homogen daripada anggota in-group. B. Pengalaman masa lalu. Peran dari belajar sosial. Menurut pandangan social learning, anak mempunyai sikap negatif terhadap berbagai kelompok sosial karena mereka mendengar dan meniru pandangan yang diekspresikan oleh orang tua, teman, guru, dan significant other lainnya. Anak-anak tersebut akan diberi reward dengan tujuan dan persetujuan oleh orang tua dan significant other lainnya, oleh lingkungan karena meniru pandangan tersebut. Teori social learning menyatakan bahwa beberapa tindakan adalah dipelajari dan merupakan proses dari belajar, bahwa pengalaman berinteraksi secara langsung dengan orang yang termasuk dalam kelompok lain juga membentuk sikap rasial terhadap 2 aspek dari prasangka, yaitu mempertahankan perilaku berdasarkan prasangka dan menahan diri ketika berinteraksi dengan orang yang berasal dari luar kelompok.
kita terutama menghindari pertengkaran dan kejadian yang tidak menyenangkan dengan mereka. Pettigrew juga menyatakan bahwa norma sosial yang berupa peraturan dalam sebuah kelompok menyatakan tindakan atau sikap apa yang pantas juga berperan dalam pembentukan prasangka. Hampir sebagian orang memilih untuk konform terhadap norma dalam kelompok mereka. Peningkatan dan ekspresi prasangka terhadap orang lain diperoleh dari kecenderungan untuk konform dengan norma. Sumber kognitif dari prasangka, stereotip, dan illusory correlation. Para ahli mengatakan bahwa stereotip dan illusory correlation adalah sumber dari prasangka. Menurut Baron dan Bayrine 1991, stereotip adalah kepercayaan bahwa anggota kelompok tertentu memiliki karakteristik atau sifat tertentu. Sedangkan illusory correlation adalah kecenderungan individu untuk menghubungkan korelasi beberapa variabel yang sebenarnya tidak ada. Illusory correlation diartikan sebagai penerima hubungan antara variabel yang dikuatkan atau yang sebenarnya tidak berhubungan daripada yang terjadi sebenarnya. Hal tersebut terjadi ketika masing-masing variabel berbeda terjadi dalam waktu yang bersamaan. Khususnya hubungan akan terjadi dari kombinasi yang tidak bisa sehingga lebih mudah untuk dipanggil daripada kejadian-kejadian lainnya. Seperti kerangka kognitif lainnya, stereotip memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses penerimaan informasi. Illusory correlation berkontribusi terhadap terjadinya stereotip negatif. Sedangkan stereotip dan prasangka menurut ahli mempunyai hubungan yang sangat kuat. Prasangka dapat menimbulkan stereotip, sebaliknya stereotip dapat memperkuat prasangka yang berkembang dalam kelompok sosial tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Dwi Putra Wardana, kelas BKI 1B. Saya dari kelompok 12 DPP akan menjelaskan tentang konsep prasangka sebagai konsep dasar perilaku sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi prasangka. Menurut ahli prasangka dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda. Pola interaksi antar kelompok dapat membuat anggota kelompok berprasangka. Pada level kognitif, membuat perbandingan antara in-group dan out-group dapat meningkatkan prasangka. Perbedaan juga dapat menimbulkan prasangka. Ahli menyatakan bahwa perbedaan status dapat menimbulkan etnosentrisme dan hal ini dapat memicu timbulnya prasangka. Rekocah juga menambahkan bahwa orang cenderung tidak suka terhadap orang lain yang tidak memiliki kesamaan kepercayaan dan nilai dengan mereka. Faktor sosial dan perbedaan norma sosial juga berperan. Pettigrew mengatakan bahwa tekanan konformitas dan norma dapat berhubungan dengan prasangka. Menurut Pettigrew, peran norma sosial yang berupa peraturan dalam sebuah kelompok yang menyatakan tindakan atau sikap apa yang pantas merupakan hal yang penting. Hampir sebagian orang memilih untuk konform terhadap norma sosial kelompok mereka. Peningkatan dan ekspresi prasangka terhadap orang lain diperoleh dari kecenderungan ini. Prasangka bisa berhubungan dengan karakteristik kepribadian individu seperti autoritarianis dan dogmatis. Namun, ada penelitian yang menemukan bahwa faktor demografik seperti usia, tingkat pendidikan, dan wilayah di mana seseorang tinggal merupakan
predikator yang sangat kuat dari prasangka daripada faktor-faktor kepribadian. Faktor keluarga dan pengalaman masa lalu juga dapat menimbulkan adanya prasangka. Abu Ahmadi tahun 1999 bahwa kesan yang menyakitkan dan pengalaman yang tidak menyenangkan adalah salah satu faktor yang bisa mempengaruhi timbulnya prasangka. Tipe-tipe prasangka. Girner, Jones, Kovel dalam buku Subur 1990 mengemukakan 3 tipe prasangka, yaitu dominatif, ambivalen, dan aversif. Yang pertama, tipe dominatif. Individu dalam tipe ini mengekspresikan sikap negatifnya atau prasangka secara terbuka terhadap target prasangka. Individu dapat melakukan tindakan berupa penyerangan atau perilaku-perilaku agresif pada target prasangka. Individu dalam tipe ini berusaha untuk memelihara posisi superior atau eksklusivitas kelompoknya. Yang kedua, tipe ambivalen. Individu dalam tipe ini merasa bersimpati pada target prasangka dan di waktu bersamaan juga merasa khawatir target prasangka dapat merugikan mereka. Pada tipe ini, individu dapat mengekspresikan perasaan negatif mereka pada target prasangka. Yang ketiga, tipe aversif. Individu dalam tipe ini dapat berinteraksi dan mengadakan kontak dengan ramah dan sopan terhadap objek prasangka. Individu tipe ini akan menunjukkan sikap positif dan bersedia membantu anggota kelompok target prasangka. Namun, sesungguhnya individu dalam tipe ini berusaha sebisa mungkin untuk tidak melakukan interaksi dengan prasangka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Aldi Dwi Putrawardana dari kelas BKI 1B dari kelompok 12 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.